Sekarang kita akan membahas tentang grupoida. Pertama-tama kita perlu mengetahui dulu nih definisi dari grupoida itu sendiri. Nah, definisi dari grupoida adalah kita misalkan G bukan merupakan himpunan kosong. G disebut grupoida jika operasi bintang merupakan operasi biner yang tertutup. Maksudnya tertutup adalah operasi yang memenuhi. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, himpunan bilangan bulat yang dilambangkan dengan Z dengan operasi penjumlahan ditulis Z, operasi penjumlahan adalah grupoida. Sebab untuk semua A, B merupakan elemen dari bilangan bulat, maka A tambah B merupakan elemen bilangan bulat. Nah, di sini sudah masuk ke sifat ketertutupan. Lalu yang kedua ada Q dengan dioperasikan dengan perkalian adalah grupoida, sebab untuk semua A, B anggota elemen Q merupakan A dikali B merupakan anggota elemen Q, di mana Q ini merupakan bilangan rasional. Perkenalkan, nama saya Intan Wahidi Juliana dengan NPM 211063105566. Di sini saya akan membahas tentang semigroup. Nah, di sini ada definisi semigroup, yaitu misalkan G bukan himpunan kosong atau G himpunan tak kosong, maka G disebut semigroup jika yang pertama, dia harus memiliki sifat tertutup atau dia termasuk grupoid. Yang kedua, G bersifat asosiatif, yaitu setiap A, B, C elemen G dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Nah, di sini ada contohnya, yaitu misalkan himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan merupakan semigroup karena yang pertama, dia memiliki sifat tertutup atau dia termasuk ke dalam grupoid. Yang kedua, memenuhi sifat asosiatif. Nah, kita ambil sembarang, yaitu setiap 2, min 4, 5 elemen Z dalam kurung 2 ditambah dalam kurung minus 4 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah dalam kurung minus 4 ditambah 5 sama dengan 3. Nah, sehingga bilangan bulat terhadap penjumlahan juga asosiatif. Karena memenuhi sifat tertutup dan asosiatif, maka bilangan bulat Z terhadap penjumlahan adalah semigroup. Perlu kita ingat, jika salah satu tidak terpenuhi, maka dia bukan semigroup. Artinya, sifat tertutup atau asosiatif harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi salah satunya, maka dia bukan semigroup. Perkenalkan, saya Rana Haya Fauzia dengan NPM 21106310500096. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai monoida. Menurut definisi, misalkan G bukanlah himpunan kosong, G disebut monoida jika yang pertama, G terhadap operasi biner, dia grupoid atau bersifat tertutup. Yang kedua, G terhadap operasi biner itu bersifat asosiatif, yang dimana setiap A, B, dan C itu elemen G, yang dimana A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C. Yang ketiga, itu memiliki elemen identitas, yang dimana setiap A elemen G itu jika dioperasikan A, operasi E sama dengan E, operasi A sama dengan A. Kita ambil contoh, yaitu N dioperasikan dengan operasi perkalian, itu merupakan monoida sebab yang pertama, setiap N1, N2 itu elemen N, yang dimana N1 dikali N2 sama dengan elemen N. Berarti dia bersifat tertutup. Yang kedua, setiap N1, N2, N3 elemen N, berarti dioperasikan N1 dikali N2 kali N3 sama dengan N1 dikali N2 kali N3, hasilnya N1, N2, N3 sama dengan N1, N2, N3, yang berarti dia bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, pada operasi perkalian elemen identitasnya itu adalah 1. Nah, 1 ini berada di elemen bilangan asli N. Nah, ada satu elemen N yang dimana 1 kali N itu sama dengan N, setiap N elemen N. Oleh sebab itu, N terhadap operasi perkalian merupakan monoida.
Selanjutnya di latihan 1, berdasarkan contoh 1, 2, dan 3, dan 4, serta pembahasan latihan soal tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa kita simpulkan tentang operasi biner? Nah, yang dapat kita simpulkan tentang operasi biner adalah operasi yang merupakan pemetaan secara tertutup. Tertutup ini yang dimaksud dengan bila operasi biner dioperasikan dengan himpunan, maka hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Lalu untuk latihan nomor 2, soalnya adalah berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Di sini yang pertama kita akan memberikan contoh sifat ketertutupan. Yang pertama ini ada himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan adalah berlaku sifat ketertutupan sebab untuk semua A, B anggota dari bilangan bulat, berlaku juga A tambah B merupakan anggota dari elemen bilangan bulat. Kita misalkan ambil sembarang bilangan bulat untuk A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka A tambah B merupakan anggota bilangan bulat di mana 1 ditambah 2 merupakan anggota bilangan bulat. Maka bilangan ini, himpunan ini nih tertutup. Lalu yang kedua, himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian adalah berlaku sifat ketertutupan. Sebab untuk semua A, B adalah elemen dari bilangan bulat, berlaku A dikali B merupakan anggota bilangan bulat. Misalkan nih kita ambil sebarang bilangan bulat di mana A itu 1 dan B itu 2. Di mana A dikali B merupakan masih anggota elemen bilangan bulat, di mana 1 dikali 2 anggota dari elemen bilangan bulat, dan 2 merupakan anggota dari elemen bilangan bulat. Nah, kita bisa lihat dari contoh 1 dan 2 ini berlaku sifat ketertutupan, maka kedua contoh tadi itu adalah termasuk ke dalam grupoid. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang bukan sifat ketertutupan. Tadi kita sudah membahas tentang sifat ketertutupan. Di sini kita untuk sifat bukan sifat ketertutupan, yaitu himpunan bilangan bulat dengan operasi pembagian tidak berlaku sifat ketertutupan. Sebab untuk semua A, B elemen bilangan bulat berlaku A per B bukan elemen dari bilangan bulat. Kita misalkan ambil sembarang bilangan bulat untuk A yaitu 22 dan B itu 7. Lalu A per B bukan elemen bilangan bulat, di mana 22 per 7 ini bukan elemen dari bilangan bulat. Yang hasilnya 3,14 bukan elemen bilangan bulat. Nah, 3,14 ini merupakan bilangan desimal atau bilangan irasional. Nah, jadi tidak berlaku sifat ketertutupan karena 3,14 adalah bilangan irasional atau bilangan desimal nih, 3,14. Lalu selanjutnya contoh yang bukan ketertutupan juga yaitu himpunan bilangan asli atau N dengan operasi pengurangan. Tidak bersifat ketertutupan sebab untuk semua A, B elemen dari bilangan N atau bilangan asli, di mana A dikurangin B bukan elemen dari bilangan asli. Misal, ambil sembarang N untuk A-nya yaitu 2 dan B-nya yaitu 5, di mana A dikurangin B elemen dari bilangan asli, di mana 2 dikurangi 5 merupakan elemen bilangan asli dan minus 3 bukan elemen bilangan asli. Nah, tidak berlaku sifat ketertutupan karena minus 3 bukan merupakan bilangan asli melainkan bilangan bulat.
Latihan 3, soal pertama, periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Jawabannya, perhatikan tabel Cayley operasi penjumlahan modulo 6. Nah, dapat kita lihat dari tabel tersebut bahwa 6 itu sama dengan 6 dikalikan 1 ditambah 0, 7 itu sama dengan 6 dikalikan 1 ditambah 1, 8 sama dengan 6 dikalikan 1 ditambah 2, 9 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 3, 10 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 4, 11 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 5. Nah, akan dibuktikan bahwa penjumlahan modulo 6 berlaku sifat asosiatif dengan GCD AB plus C sama dengan GCD BC plus A. Nah, ambil sebarang dari tabel Cayley operasi penjumlahan modulo 6. Misalnya 6 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 0. Nah, 6 ini sebagai A, 1 sebagai B, dan 0 ini sebagai C. Apakah akan sama hasilnya jika BC ditambah A? Nah, akan dibuktikan 6 sama dengan B-nya itu tadi 1, C-nya 0, kemudian A-nya itu 6. Berarti 1 dikali 0 ditambah 6, yaitu 0 ditambah 6 sama dengan 6. Nah, itu terbukti. Nah, selanjutnya dengan contoh lain, yaitu 7 sama dengan 6 dikali 1 ditambah 1. 7 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 6 sama dengan 1 ditambah 6, yaitu 7. Terbukti operasi penjumlahan modulo 6 berlaku sifat asosiatif. Contoh soal yang nomor 2, berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Contoh yang pertama yaitu operasi penjumlahan pada bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Karena setiap A, B itu elemen bilangan bulat Z, berlaku A tambah B sama dengan B ditambah A. Kita misalkan ambil sebarang Z dengan A sama dengan 15 dan B sama dengan 17. Maka A ditambah B itu elemen Z, yaitu 15 ditambah 17, yaitu 32. 32 merupakan elemen dari Z. Kemudian B ditambah A elemen Z, 17 ditambah 15 sama dengan 32 yang merupakan juga elemen dari Z. Yang B, misalkan A sama dengan himpunannya 0,1. A asosiatif terhadap operasi perkalian biasa karena 0 kali 0 sama dengan 0, yaitu sama dengan 0 kali 0. 0 kali 1 sama dengan 0 sama dengan 1 kali 0. 1 kali 0 sama dengan 0 sama dengan 0 kali 1. 1 kali 1 sama dengan 1 sama dengan 1 kali 1. Nah, berarti berlaku sifat asosiatif. Yang contoh yang ketiganya itu misalkan R sama dengan 2,0. Nah, R ini asosiatif terhadap operasi perkalian biasa. Karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4. 2 dikali 0 itu sama dengan 0, 0 kali 2 sama dengan 0, 0 dikali 0 sama dengan 0. Yang contoh keempatnya itu operasi Z plus terhadap Z kuadrat itu berlaku sifat asosiatif karena setiap A elemen Z plus berlaku A kuadrat elemen Z plus. Misalkan kita ambil A-nya itu sama dengan 4, maka 4 kuadrat itu sama dengan 16. Nah, 16 ini merupakan elemen bilangan bulat positif. Contoh yang kelima itu operasi bilangan bulat positif terhadap operasi penjumlahan berlaku sifat asosiatif. Karena setiap A, B, C elemen Z berlaku A tambah B, kemudian tambah C sama dengan B tambah C ditambah A. Kita misalkan A-nya itu 2, B 3, dan C-nya itu 4. Maka berlaku 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 9, sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 2. Soal yang ketiga, berikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, yang pertama itu contohnya adalah setiap A, B, C elemen Z pada operasi pengurangan. Misalkan kita ambil sebarang A, B, C elemen Z, sehingga A kurang B kurangi C sama dengan B kurangi C kurangi A. Dengan A
dengan misal A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Kemudian kita masukkan angkanya, yaitu 4 dikurangi 2 dikurangi 3, 3 dikurang 2 dikurang 4. Kemudian hasilnya 2 kurang 3, yang luas kanan 1 kurang 4. Nah, negatif 1 dengan negatif 3 itu tidak sama, maka tidak berlaku sifat asosiatif. Yang contoh kedua yaitu setiap X, Y, Z elemen bilangan bulat pada operasi pengurangan. Kita misalkan lagi ambil sembarang X, Y, Z elemen Z, sehingga X kurang Y kurang Z sama dengan Z kurang Y kurang X. Kita misalkan X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Kemudian kita masukkan 1 kurangi 2 kurang 3, 3 kurang 2 kurang 1. Negatif 1, negatif 3, 1, negatif 1. Nah, hasilnya itu negatif 4 dan 0. Nah, negatif 4 dan 0 itu tidak sama, maka tidak berlaku sifat asosiatif. Contoh yang ketiga yaitu setiap P, Q, R elemen Z pada operasi pengurangan. Itu juga sama seperti yang sebelumnya. Kemudian yang D itu setiap A, B elemen Z itu pada operasi pembagian. Kita misalkan A-nya itu sama dengan 8, B-nya sama dengan 2. Nah, ketika dioperasikan, pembagian itu 8 dibagi 2 sama dengan 4, itu tidak sama dengan 2 dibagi 8 sama dengan 0,25. Berarti tidak berlaku sifat asosiatif. Yang E, setiap X, Y elemen Z pada operasi pembagian. Nah, misalkan X-nya itu sama dengan 10, Y-nya sama dengan 5. Ketika kita operasikan, 10 bagi 5 itu tidak sama dengan 5 dibagi 10 karena hasilnya itu berbeda, maka tidak berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya kita masuk ke latihan 4. Soal pertama diberikan U10 sama dengan 1, 3, 7, 9 dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Nah, jawabannya itu kita lengkapi dengan tabel Cayley. Selanjutnya kita masuk ke latihan 4. Soal yang pertama yaitu diberikan U10 sama dengan 1, 3, 7, 9 dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Nah, di sini kita lengkapi jawabannya dengan tabel Cayley. Nah, setelah kita lihat, yaitu berdasarkan tabel dapat kita simpulkan bahwa U10 itu berlaku sifat ketertutupan. Karena C itu sama dengan 1, 3, 7, 9 dan C elemen C, maka A, B elemen C kali C untuk operasi perkalian. Nah, U10 ini berlaku sifat asosiatif karena akan dibuktikan GCD A, BC sama dengan GCD BCA. Misalkan 10 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 30. Nah, ini 10-nya itu A, 1-nya itu B, dan 3-nya itu C. Maka kita coba B kali C kali A, yaitu B-nya tadi 1, kemudian dikalikan dengan C-nya itu 3, kemudian dikalikan dengan A-nya itu 10, berarti 3 kali 10 sama dengan 30, maka berlaku sifat asosiatif. Nah, yang selanjutnya itu U10 memiliki elemen identitas, karena 1 adalah elemen identitas. Sebab A elemen identitas adalah A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Selanjutnya soal yang nomor 2, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen identitas. Nah, jawabannya yang contoh pertama itu identitas terhadap penjumlahan adalah suatu elemen yang jika dilakukan operasi penjumlahan terhadap suatu elemen tunggal dari sebuah himpunan akan menghasilkan elemen tunggal itu sendiri. Jadi jika memenuhi A plus E sama dengan E plus A itu sama dengan A, maka si E ini merupakan identitas terhadap operasi penjumlahan. Kemudian contoh yang kedua yaitu identitas, misal setiap A itu elemen bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita misalkan dioperasikan dengan 0. Maka A ditambah 0 sama dengan A, yang dimana si 0 ini berarti adalah elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Kemudian yang contoh ketiga itu identitas terhadap perkalian. Jika memenuhi A kali E sama dengan E kali A itu sama dengan A, maka E merupakan identitas terhadap operasi perkalian.
Nah, yang contoh keempat ini, 1 adalah identitas terhadap operasi pembagian dengan syarat penyebutnya itu 1. Misalnya itu A elemen bilangan bulat, maka A per 1 itu merupakan elemen Z sama dengan A elemen Z. Sehingga 1 ini adalah elemen identitas terhadap operasi pembagian. Dengan syaratnya itu penyebutnya itu sama dengan 1 dan pembilangnya itu A elemen Z dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang contoh yang kelima itu identitas terhadap operasi perkalian dengan syarat E-nya itu sama dengan 1 dan A-nya itu elemen bilangan bulat. Misalkan E kali A sama dengan A kali E sama dengan A. Berarti E-nya itu kan tadi 1, berarti 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa si 1 ini adalah identitas terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu berikan 5 contoh yang menentukan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi binar tertentu tidak memiliki elemen identitas. Kemukakan alasannya. Yang pertama itu contohnya tidak identitas terhadap operasi pengurangan. Misalkan itu A elemen Z. Nah, A dikurangi E sama dengan E dikurangi A sama dengan negatif A. Maka elemen E ini tidak identitas terhadap operasi pengurangan. Yang kedua, dia tidak identitas terhadap dengan Z pangkat 0. Maka A pangkat 0 ini sama dengan 1. Sehingga si 0 ini bukan elemen identitas terhadap operasi perpangkatan 0. Contoh yang ketiga yaitu tidak identitas terhadap operasi pembagian. Misal A, B elemen Z, maka A per B dengan A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 2, maka 1 per 2 itu sama dengan 0,5. Nah, 0,5 ini kan bukan elemen Z. Jadi 1 bukan elemen identitas terhadap operasi pembagian. Nah, yang D itu 0 tidak identitas terhadap operasi perkalian karena setiap A elemen Z, maka ketika 0 dikalikan dengan A sama dengan A dikali 0 itu hasilnya 0, bukan A. Maka sehingga dapat kita simpulkan bahwa 0 ini bukan elemen identitas terhadap operasi perkalian. Baik, di sini saya akan membahas tentang latihan 5 bagaimana penyelesaiannya. Untuk soal yang pertama, di sini ada apakah elemen identitas berlaku unik? Unik itu artinya hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi binar. Baik, sedangkan elemen saya akan membahas tidak berlaku sifat unik latihan 5 bagaimana kemukakan alasannya kenapa. Untuk soal yang pertama, elemen ini ada apakah elemen identitas di mana elemen identitas unik itu artinya hanya satu dan satu-satunya jika dilakukan suatu operasi terhadap suatu elemen tunggal, maka sedangkan elemen identitas sendiri tidak berlaku sifat. Nah, jadi kita misalkan elemen identitas pada operasi penjumlahan karena elemen identitas ini merupakan elemen dari pernyataan di mana zat atau bilangan bulat pada suatu himpunan. Maka diketahui jika dilakukan suatu operasi itu adalah terhadap suatu elemen tunggal, maka akan hasilnya elemen tunggal itu sendiri hasilnya A. Nah, jadi kita misalkan elemen identitas pada operasi penjumlahan untuk setiap A merupakan elemen dari zat atau berbeda jika operasi bundaran atau operasi A tambah itu adalah elemen itu sama dengan dioperasikan pada perkalian. Maka bundaran ini pada operasi perkalian akan bersifat unik karena ketika A merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, berbeda jika operasi bundaran atau operasi begitu juga sebaliknya 0 dikali A maka akan hasilnya 0 dioperasikan pada perkalian. Nah, maka bundaran ini pada operasi perkalian akan bersifat unik karena ketika A merupakan elemen dari bilangan bulat maka berlaku A dikali dengan 0 begitu juga sebaliknya 0 dikali A maka akan hasilnya 0. Oleh sebab itu, ini ada nomor 2 nih. Berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 4, pada latihan yang keempat, nomor 1. Nah, itu ditentukan inverse. Untuk yang sudah dinyatakan, soal nomor 2 dan bahwa inverse dari 1 adalah 9. Karena 1 diambilkan 9 itu sama dengan sini ada 2, nomor 2 ya. Berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal inverse dari 4, nomor 1 itu ditentukan inverse. Dan inverse dari 9 adalah 8. Oke, kita
lanjut bahwa inverse dari soal 1 nomor adalah 3. 9. Di sini diberikan 5 contoh yang menunjukkan pada itu suatu bilangan hitungan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu inverse dari 3 memiliki adalah elemen 7. inverse Nah, di dari sini kita diminta 7 untuk adalah mengemukakan 3 alasannya. Dan inverse dari 9 adalah 1. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Di sini diberikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan Untuk suatu pembahasan operasi yang biner pertama, tertentu memiliki elemen inverse. Nah, di sini kita diminta untuk mengemukakan alasannya. Di sini inverse dan operasi penjumlahan. Pertama, dimisalkan untuk setiap A merupakan elemen dari bilangan bulat dengan A itu sama dengan 2. Nih, kita misalkan A itu sama dengan 2. Maka A inverse itu sama dengan minus 2. Sehingga ketika A ditambah dengan minus A, maka ini akan inverse dan operasi penjumlahan. Dimisalkan untuk setiap A merupakan elemen dari bilangan bulat dengan A itu inverse dalam operasi perkalian. Maka A inverse itu sama dengan minus 2. Untuk misalkan setiap A elemen dari A ditambah dengan minus A, bilangan bulat dengan A ini sama dengan 3. Maka A inverse yang B, A inverse itu A inverse dalam operasi perkalian. Maka kita tahu sini adalah dihasilkan 1/3. Untuk misalkan setiap A elemennya ketika dikalikan bilangan bulat dengan A ini sama dengan 3. Nah, ini hasilnya adalah maka A inverse merupakan A inverse itu A inverse karena A-nya itu adalah 3, maka untuk dihasilkan 1/3 sehingga bentuknya ketika dikalikan menjadi operasi perkalian gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah kita lanjut dari B. 1 merupakan misalkan untuk setiap A, B elemen dari bilangan bulat dengan A itu adalah bilangan bulat positif dan B bilangan bulat negatif. Kita ambil sebarang nih. Untuk A yang bilangan bulat positif kita ambil 100, yang B-nya C bilangan bulat negatif kita lanjut ambil minus. Nah, kita misalkan untuk setiap A, B elemen dari bilangan bulat dengan jika A itu adalah bilangan bulat positif, maka dan B bilangan bulat negatif. Kita ambil sebarang nih. Untuk A yang bilangan bulat positif kita ambil 100, dan misalkan lagi bilangan di sini ada untuk setiap A, B merupakan bilangan bulat dengan A kita operasikan ketika A dikurangi B merupakan elemen maka ini akan negatif. Nah, 200 ini ambil sebarang bahwa bukan elemen dari seperti tadi. Di sini kita ambil dengan di sini ada untuk setiap A, B merupakan bilangan bulat dengan kita operasikan seperti tadi mendapatkan hasil 2000. Bilangan ketahui bahwa 2000 itu merupakan bukan merupakan elemen dari seperti tadi. Di sini kita A ambil dengan angka 1000 dan B itu minus 1000. Selanjutnya itu nomor 4. Kita operasikan ini diberikan 5 contoh yang menghasilkan pada suatu 2000. Itu dengan sudah kita ketahui bahwa 2000 itu tidak memiliki elemen inverse. Merupakan elemen dengan alasannya. Oke, kita jawab. Penyelesaiannya itu operasi pengurangan tidak memiliki elemen inverse jika dioperasikan dengan itu nomor 4. Ini diberikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu kita misalkan itu dengan setiap A dan B tertentu tidak memiliki elemen inverse positif dan sertakan dengan bulat negatif. Seperti tadi kita ambil penyelesaiannya itu operasi pengurangan dengan A, B-nya elemen inverse. Ini adalah 4 dan dioperasikan dengan kita masukkan ke dalam operasi pengurangan pertama. Kita misalkan sehingga didapat A dan B ini bilangan ya. Dengan A itu bilangan bulat positif dan B bilangan bulat negatif. Seperti tadi kita ambil sebarang. Lanjut yang dengan A, B-nya ini adalah 4 dan minus 4. Dengan A itu bilangan bulat positif kita masukkan ke dalam operasinya adalah pengurangan. Kita ambil sini 5 dan juga minus 8. Sudah diketahui kita operasikan ke dalam bentuk operasi pengurangan dihasilkan hasilnya 10. Lanjut yang juga kedua kita misalkan lagi dengan A itu bilangan bulat positif juga sama B-nya adalah mengambil sebarang. Kita ambil di sini 5 dan juga minus A dan B-nya itu adalah merupakan
kita operasikan ke dalam bentuk ambilnya operasi pengurangan, dihasilkan masukkan ke dalam operasi pengurangan, maka akan menghasilkan 20 sama seperti pengoperasian yang lain sebelumnya. Juga sama 20 kita mengambil sebuah elemen dari Y. Untuk A dan B-nya itu adalah merupakan bilangan bulat positif dan negatif. Kita ambil nilai 10 di sini. Nah, di sini sudah masuk ke dalam operasi pengurangan, maka akan dihasilkan. Nah, di sini diberikan himpunan bilangan pengoperasian yang lain sebelumnya. Dan operasi biner ini periksa apakah bilangan bulat merupakan glukoida terhadap operasi biner. Nah, apabila ini untuk soal pertama A bundaran B, nah di sini sudah masuk ke dalam 26 dalam kurung A tambah B. Nah, di sini diberikan himpunan bilangan setiap A, B itu yang dan operasi biner. Periksa apakah bilangan bulat merupakan glukoida bilangan bulat dengan operasi dapat dikatakan glukoida pertama A bundaran B. Kita ingat lagi dengan pemaparan yang sebelumnya bahwa dalam kurung A tambah B syaratnya adalah koma untuk setiap A, B itu elemen bilangan bulat. Nah, menurut definisi ini adalah ketertutupan untuk membuktikan apakah ini bulat dengan operasi dapat dikatakan glukoida. Kita mulai pengoperasiannya. Kita ingat lagi untuk pemaparan yang sebelumnya bahwa A ditambah B itu syaratnya adalah semua A sama B elemen dari depan. Diperhatikan bahwa bilangan bulat yang pertama adalah ketertutupan untuk membuktikan apakah ini glukoida atau bukan negatif. Nah, kita ambil sembarangnya. Kita mulai pengoperasiannya untuk A bundaran B 1 dan juga 1/2 A ditambah B bersihkan semua A sama B elemen 0,5. Diperhatikan bahwa bilangan bulat bukan positif, namun ini adalah rasional ya negatif. Nah, kita ambil sembarangnya izinnya ada. Jadi ini kesimpulannya bahwa A dan juga bundaran B sama dengan 1/2 kita substitusikan dalam peluang A tambah B. Ini hasilnya adalah setiap A, B itu elemen dari bilangan. Ini bukan merupakan bukan glukoida karena tidak memenuhi syarat rasional ya, rasional. Bukan merupakan glukoida. Jadi ini kesimpulannya adalah bahwa A bundaran B sama dengan 1/2 dalam peluang A tambah B untuk setiap A, B itu elemen dari bilangan bulat itu adalah bukan glukoida karena tidak memenuhi syarat ketertutupan tadi. Ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut. Nah, tetap untuk membuktikan glukoida ya. Tapi di sini untuk A bundaran B sama dengan A tambah B ditambah 2AB untuk setiap AB merupakan elemen dari bilangan bulat. Ini kita harus memenuhi syarat untuk mendefinisikan bahwa glukoida ya. Jadi di sini untuk A bundaran B itu sama dengan A tambah B ditambah 2 AB yang pertama setiap AB itu setiap elemen dari bilangan bulat. Elemen dari bilangan. Ini kita harus memenuhi syarat untuk kasus mendefinisikan yang keduanya itu untuk AB elemen dari ini adalah bilangan bulat negatif sifatnya ketertutupan. Kasus ketiga adalah kasus yang pertama A merupakan bilangan bulat positif elemen dari bilangannya positif. Sehingga ini kita bisa substitusikan, kita misalkan ini adalah untuk kasus pertama, maka A ditambah itu untuk AB elemen dari bilangan bulat negatif merupakan elemen dari Z. Yang kasus ketiga adalah kasus yang keempat A merupakan bilangan bulat positif elemen bilangan bulat negatif. Sehingga ini kita bisa substitusikan, kita misalkan elemen dari ini adalah elemen dari 0. Maka A ditambah 0 dengan A, B kita operasikan seperti tadi ini merupakan elemen dari Z. Kita dapat A ditambah 0 kasus yang keempat itu dikalikan dengan 0. Untuk semua untuk kasus yang kelima ini untuk setiap A elemen dari 0 elemen dari B itu merupakan maka ini bisa kita operasikan seperti tadi ini 0 tambah B ditambah 0 ditambah A dikalikan dengan 0. Ini merupakan kesimpulannya adalah glukoida untuk setiap A memiliki sifat ketertutupan. B itu merupakan bilangan bulat negatif. Kita lanjut akan diperoleh soal 3 dan 0 tambah B. Di sini nomor 3 ada operasi A bundaran B. Ini merupakan kesimpulannya adalah glukoida. A untuk setiap A memiliki sifat ketertutupan Z-nya. Z-nya itu kita ambil dari
minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan soal 3 dan 4. Di sini nomor 3 ada operasi A dengan B didefinisikan bahwa dan H itu 2K tambah 1 untuk setiap A, untuk setiap K itu adalah Z. Z itu kita ambil kita operasikan untuk A, B, minus 2, minus 1, 0, 1, maka dihasilkan adalah 2K. Untuk yang kedua ada A, B, itu untuk K dan elemen ini didapat dan H itu 2K tambah 1 tambah 1 untuk setiap K itu lalu sini ada A elemen dari G dan B elemen kita operasikan untuk A, B, K. Nah dari nilai-nilai yang sudah diperoleh maka dihasilkan adalah 2K. Ini ketertutupan ya karena yang ada A, B merupakan himpunan yang dari H tadi sudah ini didapat 2K gak ada hasil lain ya. Lalu sini ada A elemen dari G dan B disimpulkan untuk nomor diperoleh 3 berarti ini adalah dari nilai-nilai yang sudah diperoleh. Yang keempat, ini ketertutupan ya karena yang dihasilkan itu merupakan himpunan yang tadi sudah disebutkan dimana untuk setiap A, B hasil lain maka ini disebut dengan sifat keterangan. Menurut definisi disimpulkan untuk nomor A dengan 3 berarti ini adalah grupoid jika sifatnya ketertutup. Yang keempat, untuk ini ada grupoid potensi A, bunda dan B kita harus pastikan bahwa dia berlaku sifat di mana untuk setiap A, B elemen dari seperti secara sebelumnya di sini ada beberapa kasus himpunan 2 dengan suatu operasi dapat dinamakan grupoid jika sifatnya ketertutup. Jadi untuk AB-nya adalah itu bilangan bulat negatif. Kita harus pastikan bahwa dia berlaku A-nya adalah bilangan bulat secara sebelumnya di sini ada beberapa kasus. Keempat itu kasus 1 A merupakan bilangan bulat itu B-nya adalah bilangan bulat negatif. AB-nya adalah bilangan bulat negatif. Lalu kasus kelima A-nya itu bilangan bulat A-nya adalah 0. Kasus keenam B-nya adalah dan B-nya adalah 0. Bilangan bulat positif A merupakan A itu 0. Nah, dari semua pengoperasiannya kita runtutan dan bisa kita tarik kesimpulan. Lalu kasus kelima ini merupakan grupoid karena bisa mendengar 0. Kasus keenam B-nya adalah bilangan bulat positif dan A-nya adalah ini nomor yang terakhir. Nah, nomor 5 semua pengoperasiannya B dan sama bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini merupakan grupoid karena ya, yang seperti kita ketahui bilangan bulatnya itu bisa dari bilangan bulat positif ataupun negatif. Oke. Ini nomor yang terakhir di sini adalah nomor 5. Di sini ada A bilangan B. Untuk H-nya adalah untuk setiap A, B elemen dari bilangan seperti tadi. Yang seperti kita ketahui bilangan bulatnya itu bisa dari di sini yang pertama ketika A B-nya itu elemen G-nya kita ketahui di sini adalah 2K itu tetap itu memiliki sifat ketertutupan. Untuk H-nya adalah K tambah 1. Nah, ketika A B-nya elemen dari H itu tidak sama dengan 2K tambah 1. Ini yang pertama ketika A B-nya itu di sini kita bisa langsung tarik kesimpulan. Itu tetap itu memiliki sifat pengoperasiannya itu A elemen dari G dan B elemen dari H. Ketika A B-nya elemen dari H itu tidak sama dengan 2K namun karena ada satu pengoperasian yang tidak memiliki sifat ketertutupan. Di sini kita bisa langsung tarik kesimpulan. Ini kita tarik kesimpulan bahwa pengoperasiannya operasi A beneran B elemen dari G itu dan B elemen dari H. Karena ketika A, B elemen dari H tidak berlaku sifat ketertutupan. Namun karena ada satu pengoperasian A beneran B sama tidak memiliki sifat ketertutupan sehingga untuk ini kita tarik kesimpulan bahwa operasi A beneran B sama dengan itu bukan grupoid. Di sini saya akan membahas tentang B elemen dari H tidak berlaku sifat ketertutupan. Untuk soal yang pertama, di sini ada apakah elemen identitas berlaku unik untuk unik itu artinya hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi dunia, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik. Kemukakan alasannya kenapa? Oke, karena elemen identitas ini mempunyai pernyataan di mana elemen identitas pada suatu himpunan tertentu jika dilakukan suatu operasi
terhadap suatu elemen tunggal, maka akan hasilnya elemen tunggal itu sendiri. Nah, jadi kita misalkan elemen identitas. Selanjutnya, saya akan membahas latihan soal 8. Berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Dapat kita ketahui definisi monoid, yaitu misalkan G himpunan tak kosong jika yang pertama G merupakan semigroup. Yang kedua, G memiliki elemen identitas, yaitu setiap A elemen G terdapat A elemen G sehingga A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Dan dapat kita ketahui monoid memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama sifat tertutup, asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu A, himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi perkalian adalah monoida karena setiap Z1, Z2, Z3 elemen Z berlaku. Yang pertama, Z berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena Z1 dikali Z2 elemen Z. Yang kedua, Z berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena Z1 dikali dalam kurung Z2 dikali Z3 sama dengan dalam kurung Z1 dikali Z2 dikalikan Z3. Kemudian yang ketiga, ada satu elemen Z yang mengakibatkan 1 dikali Z sama dengan Z dan Z dikali 1 sama dengan Z. Kemudian B, himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan adalah monoida karena setiap Z1, Z2, Z3 elemen Z berlaku. Yang pertama, Z berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan karena Z1 ditambah Z2 elemen Z. Yang kedua, Z berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan karena Z1 ditambah dalam kurung Z2 ditambah Z3 sama dengan dalam kurung Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Kemudian yang ketiga, ada E elemen Z yang mengakibatkan E ditambah Z sama dengan Z dan Z ditambah E sama dengan Z. Sekian pembahasan dari saya.